Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita dalam kondisi yang seperti ini, kita hendaklah selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa kita selalu ingat kepada Allah. Di dalam pernyataan kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah adalah ungkapan tauhid, ungkapan kepastian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kepastian itu menjadi sebuah keyakinan di dalam diri kita, sesuatu yang harus kita yakini dalam hal keyakinan itu tidak bisa diimbangi dengan atau tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Artinya kita harus yakin bahwa Allah lah penentu segalanya. Allah lah yang mengambil keputusan terakhir dari apa yang kita lakukan. Asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah lah sebagai pemutus segala persoalan. Maka kita harus yakin bahwa Allah lah yang menjadi penentu dalam hal segala perbuatan kita. Allah menciptakan sesuatu, menciptakan makhluk adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 25 kalau tidak salah, atau 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu birabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira wa man yudillu bihi lal fasikin. Allah tidak bosan-bosan menciptakan. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan, menciptakan perumpamaan nyamuk ba'udha fama fawqaha, atau lebih kecil dari nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim, mereka tahu bahwa itu adalah hak dari Tuhan mereka. Wa amal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fayalamuna anna fayakuluna, mereka mengatakan, kenapa madza aradallahu bihadza mathala, mengapa Allah menciptakan makhluk yang sekecil ini? Yudillu bi katsiran, banyak ya sebagian tersesat, wa yahdi bi katsiran, dan ada yang mendapat petunjuk sebagiannya. Wa man yudillu bihi lal fasikin, dan tidaklah mendapatkan petunjuk kecuali tidaklah wa man yudillu bihi, dan tidaklah tersesat kecuali orang yang fasik. Dalam ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman itu yakin bahwa apa yang menjadi keputusan Allah adalah hak. Ciptaan makhluk yang ada sekarang ini adalah, yang dimaksud adalah COVID-19 itu adalah hak dari Allah. Itu menjadi keyakinan bagi orang yang beriman. Sedangkan orang yang kafir menganggap
itu kejadian disengaja ataupun tidak disengaja. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa bagi orang yang beriman, hidupnya itu selalu menyerahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak berpikir bermacam-macam, semuanya diserahkan kepada Allah. Walladzi ja'ala sebentar kita walladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan kehidupan yang tenang atau sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'amanihim, untuk selalu menjadikan imannya itu tetap dan bertambah, makin bertambah imannya. Bagi orang yang beriman selalu menyerahkan diri kepada Allah, tidak ada yang lain kecuali hanya kepada Allah lah dia menyerahkan diri. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sikap kita adalah penuh dengan sabar. Sabar itu adalah sikap yang terbaik. Sedangkan kalau kita ingin minta pertolongan, ya dengan sholat lah. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar itu solusi yang terbaik, karena segala sesuatu sudah diserahkan kepada Allah. Adapun keyakinan bahwa Allah itu menjadi penolongnya, seperti di dalam surat Al-Fatihah disebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah lah kita beribadah atau menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Ungkapan ini adalah ungkapan yang sudah pasti dan bisa ditetapkan sebagai ungkapan orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan menyandarkan kehidupannya kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar kehendak Allah. Entah itu timbul rasa takut atau rasa yang menyerahkan diri kepada bahasanya sing bau rekso, atau kepada yang lainnya. Bagi kita sudah ada ungkapan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah persaksian yang sepenuhnya harus kita yakini. Dan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadhihi baini wa baina abdi. Ini adalah di antara persaksianku dan persaksian hambaku. Li abdi masalah, bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Gitu. Bagi orang yang meyakini bahwa Allah itu menentukan segala sesuatu, dia harus yakin bahwa kalau dia memang berkehendak untuk meminta perlindungan, maka perlindungan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, maka dia akan menyandarkan kepada yang lain. Terjadi bahkan di peristiwa di Cina, ada yang sholat Jumat kemudian mengikuti sholat Jumat walaupun tidak tahu, tetapi ternyata sebagian dari mereka, orang yang Muslim itu banyak yang tidak terkena COVID-19 itu. Dan bagi orang yang kafir, mereka tidak tahu apa sebabnya mengikuti sholat, karena itu real, nyata bahwa orang-orang yang tidak beriman itu melihat
bagi orang Islam banyak yang tidak terkena. Ini membuktikan bahwa kenyataannya banyak di antara kita yang diselamatkan oleh Allah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Peristiwa saat ini adalah bisa diselesaikan, bukan tanpa diselesaikan, tetapi banyaklah kita menyandarkan diri kepada Allah. Di Arab Saudi sekarang ini sudah lockdown, sudah dihapus, sehingga Mekah bisa untuk beribadah, di Madinah juga bisa untuk beribadah. Mudah-mudahan di Indonesia ini kita segera menyelesaikan lockdown, baik sifatnya lokal maupun sifatnya nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan ini dapat memberikan hikmah kepada kita sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?